Apologi yang ketiga. Ini kamu latihan ya, karena dulu saya pernah ngetes. Kita itu masih Islam itu kira-kira punya alasan enggak? Kalau ditanya orang, Mas, kok sampai hari ini sampai masih Islam? Apa Islam itu baik? Baiknya di mana? Kamu kan jawabnya susah. Hari ini dibantu jawab oleh Amir Ali. Kenapa masih Nabi Muhammad? Kenapa masih Islam? Kenapa masih Allah? Nah, sholat. Di mana bagusnya sholat? Katanya Amir Ali. Yang pertama, sholat itu dalam Islam ajarannya paling lengkap. Detail. Setiap muslim silahkan jalan sendiri melakukan. Beda sama agama lain. Ya mohon maaf di agama yang lain kalau ada atau mendengarkan atau jangan-jangan hadir. Ini katanya Amir Ali. Ya. Jadi katanya Amir Ali, di agama yang lain untuk berhubungan dengan Tuhan itu butuh media. Medianya biasanya pendeta, lembaga kependetaan, kebiksuan, apalagi ya. Pokoknya lembaga-lembaga keulamaannya lah di agama masing-masing. Butuh mereka untuk menyambungkan sama Tuhan. Kalau dalam Islam enggak, setiap orang bebas ketemu Allahnya, ketemu Tuhannya, dan ada rumus detailnya. Itu ya istimewanya sholat, katanya Amir Ali. Kita itu 5 kali sehari langsung ketemu Allah bisa. Itu istimewa kita. Meskipun ya kualitas sholat kita paling gitu-gitu aja. Ya dimaklumi lah, jangan khawatir. Allah maha ngerti dirimu. Kalau katanya, ya minggu lalu kan kita ngerti bahwa Allah itu bukan rumus mati. Yo, asal kamu memang serius berusaha untuk sholat sebaik mungkin, hasilnya masih belum sebaik mungkin, tidak masalah. Diperbaiki terus, Allah pasti ngerti. Yang tidak boleh itu meremehkan, halah Pak, sholat sak-sae ora apa-apa, Gusti Allah tidak butuh sholat sayang, itu yang bermasalah. Kalau dalam Islam aturannya detail untuk kita ketemu Allah. Itu bedanya sama agama yang lain. Kemudian mungkin ada yang kritik, lah kok banyak sekali sholat dalam Islam, sehari sampai 5 kali, mbok ya seminggu sekali aja kan cukup. Sehari sekali lah paling enggak, atau pagi sore lah paling enggak. Katanya Amir Ali, justru di situ istimewanya. Kita punya keleluasaan bertemu Tuhan kita 5 kali sehari. Itu menunjukkan bahwa dalam Islam kita dilarang terlalu sibuk dengan dunia, katanya Amir Ali. Dari sekian jam hidup kita disuruh ingat akhirat. Ini tadi sholat maghrib sekitar jam 6 kurang seperempat. 1 jam lebih 10 menit setelah itu sudah isya. Itu kan berarti kita bolak-balik dipalingkan oleh agama kita untuk tidak terlalu sibuk dengan dunia, katanya Amir Ali. Itu istimewanya Islam. Jadi umat Islam sehari 5 kali, itu belum yang sunnah-sunnah. Belum yang sunnah kan banyak ya, tahajud. Para sufi itu ada yang sampai ratusan rakaat sholat sunnahnya. Oh itu kan luar biasa. Berarti day to day, detik per detik Allah siap ditemui loh lewat ritual sholat itu. Bahkan ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu anytime, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan. Dan kata-kata waktu ini juga katanya Amir Ali istimewa dalam Islam. Umat Islam dilatih disiplin. Ada waktunya, tidak sembarangan. Oh itu kan menunjukkan bahwa sholat itu istimewa. Kalau ada yang bilang, katanya Amir Ali, bahwa tapi kan sholat itu rumit, doa-doanya dihafalkannya susah, aturannya terlalu detail, tidak luwes. Katanya Amir Ali, kata siapa begitu? Wong sholat itu ya kamu berusaha menghafalkan doanya, ndak hafal ya ndak apa-apa, sholat aja semampunya. Bahkan kalau tidak kuat berdiri waktu sakit boleh duduk, tidak kuat duduk boleh berbaring.
Bahkan hanya pakai isyarat saja boleh. Kalau sedang bepergian boleh dijamak, boleh dikosor, boleh. Tidak, tetap luwes sholat itu. Kalau tidak hafal yang bahasa Arab, ya baca doa sekenanya, kan begitu rumusnya. Jadi katanya Amir Ali, tidak, sholat dalam Islam itu istimewa. Hak istimewa yang diberikan Allah untuk kita ketemu. 5 kali tidak terlalu banyak. Dulu kalau ceritanya Isra Mi'raj kan maunya 50 kali sampai. Ya untungnya ceritanya Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Begitu diajukan 50, ya untungnya Nabi Musa itu ngerti kondisi kita. Ya, coba Nabi Musa cuek itu kita 50 kali sehari semalam. Bayangkan 5 kali aja kelewat-lewat. Ya. Sebenarnya kelewat itu kan bukan karena waktunya terlalu banyak, kitanya terlalu males. Nanti aja sholat isya kalau sudah lebih malam, alasannya lebih kusuk. Akhirnya tidur dan ketiduran. Sudah adzan subuh kurang 5 menit baru sholat isya. Biasanya kan begitu. Zuhur juga nanti aja, akhirnya kepepet asar. Asar kadang lupa, sudah maghrib aku belum asar. Ya, sering begitu. Oke, padahal kita punya aturan yang bagus, punya rumus untuk disiplin yang bagus. Tidak terlalu sering 50, tapi juga tidak terlalu jarang seminggu sekali. Sehari 5 kali. Nah, itu sholat. Kapan-kapan kita ngomong, beberapa tokoh yang ngomong falsafahnya sholat. Oke, yang jelas sholat itu wajib. Kalau dalam Islam, di rumus kayak apapun, digagas kayak apapun, difilsafati kayak apapun, monggo. Tapi rumus pertama, sholat itu wajib. Puasa, ini bulan depan. Istimewanya apa puasa dalam Islam? Puasa dalam Islam itu, katanya Amir Ali, manusiawi. Semua agama sebenarnya sejak dulu sudah mengajarkan orang untuk puasa sebagai jalan menyucikan diri. Jawa kuno kenal misalnya semedi. Ya, kalau uzlah, kalau di sufi, agama-agama hampir Hindu ada, Kristen ada, Buddha ada, ajaran puasa. Cuma Islam yang ajarannya ada dan khas. Khasnya di mana? Manusiawi. Katanya Amir Ali, di banyak ajaran puasa yang saya kaji, sebagian besar ajaran puasa itu modelnya anti dunia. Jadi orang mengekang nafsunya, kemudian dipaksa untuk menjauhi kenikmatan fisik. Makanya kan ada ajaran, kalau di Jawa kuno ada Topo Broto, 40 hari 40 malam. Di agama tertentu ada sampai sekian puluh. Coba lihat di model agama-agama Hindu tertentu, ritual-ritual semedinya ada yang pakai, yang sekarang dipraktekkan orang-orang yoga itu loh. Cuma yoga itu kan, yang senam itu kan bentuk sekulernya. Ya, religiusnya kan ada itu kan, ada yang semedi dengan ngangkat satu kaki, ada yang model-model itu. Bagi Amir Ali tidak manusiawi. Itu dulu dilakukan oleh Siddhartha Gautama kan sebelum melahirkan Buddhisme itu kan, dia menyiksa diri. Kalau dalam Islam tidak. Islam justru sangat manusiawi. Bahkan Nabi wanti-wanti, kalau buka puasa segerakan lo ya. Nah, kalau sahur agak akhir. Itu kan manusiawi. Nabi sayang dengan kita. Dan tidak boleh puasa itu terus-terusan. Pak, saya kuat kok Pak, sehari 24 jam kuat. Tidak. Tetap harus buka puasa pada waktunya. Itu katanya Amir Ali, itu bedanya sama agama yang lain. Islam itu manusiawi kalau dalam hal puasa. Tidak menyiksa diri, tapi juga tidak memanjakan diri. Ngerti kapan batas limit kekuatan tubuhmu untuk tidak minum dan tidak makan. Nah, meskipun nanti dicicil 1 bulan, tapi kan setahun cuma 1 bulan itu. Kalau di agama tertentu bisa
bulanan, ada yang mingguan, ada yang... Maka katanya Amir Ali, enggak, puasanya Islam istimewa, sholatnya juga istimewa, ketuhanannya istimewa, nabinya istimewa. Makanya saya bilang malam ini kita belajar istimewanya Islam, namanya apologi. Oke, ada lagi zakat. Semua agama menyarankan umatnya untuk saling berbagi, saling bersedekah. Bedanya apa Islam dan agama yang lain? Katanya Amir Ali, kalau dalam Islam zakat itu diwajibkan. Kalau dalam agama yang lain, katanya Amir Ali, sedekah, model memberi, berbagi pada sesama itu hanya dianjurkan, dianggap keutamaan. Dalam Islam ya dianggap keutamaan, tapi Islam ngerti karakternya manusia. Manusia itu suka lekat dengan kepemilikan duniawi. Kadang-kadang kalau dianjurkan, hasilnya kayak kalau kamu ngisi Jumat itu loh, kotak muter itu. Kamu kan kalau kotak muter buka dompet 150, 20, 10, paling ketemunya 2000 yang masuk. Itu kalau dibiarkan silahkan sukarela, dapatnya segitu. Maka dalam Islam dikasih rumus, diwajibkan dikasih rumus. Tidak terlalu memberatkan, tapi juga tidak dilepas begitu saja. Ya, dari hartamu sekian, kalau memang sudah sampai nisabnya. Sampai nisab ini kan juga jadi rumus juga. Maksudnya apa? Ya orang yang harusnya dibantu jangan nekat bantu. Dia tidak wajib. Dia yang harusnya dikasih, jangan memaksa diri untuk mengasihi. Nah, itu menurut Amir Ali di situ istimewanya Islam. Ada rumus-rumusnya detail untuk orang saling berbagi. Jadi kalau hartamu sekian, zakatkan sekian. Kalau punya kambing sekian, ya zakatkan sekian. Tidak semuanya. Kalau memang tidak sampai satu nisab, ya tidak wajib zakat. Jadi misalnya kalian dapat beasiswa, wah ini terus temanmu bilang ada zakatnya, dihitung dulu beasiswamu berapa, sampai satu nisab apa enggak. Kalau tidak satu nisab ya enggak. Atau sampai satu nisab ya Pak, tapi utang saya banyak. Ya bayar utang dulu. Oke, nah itu dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang kalau bahasanya Syed Hussein Nasr kemarin, harmoni, equilibrium. Jadi tengah-tengah, tidak kaku, diatur secara rigid, tapi juga tidak dilepaskan begitu saja. Tidak rapuh tapi juga tidak keras. Itu cirinya ajaran Islam. Itu kalau dalam Al-Quran, kalau kalian suka ngaji, tapi yang edisi cetak ya, bukan edisi HP, itu di juz tengah-tengah, juz 15, bagian paling tengah, kata-kata paling tengah, ada yang diwarna merah. Itu ada kalimat falyatalattof. Falyatalattof itu maksudnya latif. Latif itu tengah-tengah, tidak kaku, tidak lembek. Latif itu lentur, kayak sabuk itu lentur, bisa dibentuk macam-macam. Dan ini bisa kalian bahas secara filosofis, bahwa filosofi ajaran Islam itu intinya falyatalattof, latif. Dia mengalir tidak kaku, tapi juga tidak kerak, tidak lembek. Kalau lembek mudah hancur, kalau kaku mudah patah. Tapi dia lentur. Situasi berubah, dia bisa menyesuaikan diri. Tapi tetap ada kendalinya. Itu cirinya ajaran Islam, latif. Maka yang keras itu bukan karakter Islam. Yang rapuh juga bukan karakter Islam. Ditindas kok diam saja, tidak Islami. Ngamuan, nesunan juga tidak Islami. Islam itu lentur, tahu kapan maju, kapan mundur. Kalau dalam bahasa filsafat,
ngerti kapan maju, kapan mundur, lentur, itu namanya kebijaksanaan. Itu yang dikejar oleh filsafat, filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Makanya kalian harus belajar filsafat biar paham inti ajarannya Islam. Jadi kelenturan, kebijaksanaan. Jadi Islam itu melampaui sekedar kebenaran. Kita itu tidak berhenti di kebenaran, karena di atas kebenaran ada kebijaksanaan. Banyak hal mungkin benar, tapi kalau kita omongkan jadinya tidak bijaksana. Harusnya kebenaran itu melahirkan kebaikan, lahirnya malah kacau. Kenapa? Harusnya yang kayak gitu jangan diomongkan. Situasinya belum memungkinkan, meskipun itu kebenaran. Yang ini yang orang hari ini susah. Banyak orang ngomong di Twitter, ngomong di WA, ceramah di masjid. Yang diomongkan benar, tapi momen, ruang, waktu tidak pas. Hasilnya apa? Blunder. Harusnya kebenaran yang disampaikan itu melahirkan kebaikan, hasilnya tidak. Dari kebenaran bisa lahir perpecahan. Dari kebenaran bisa lahir konflik. Dari kebenaran bisa lahir kekacauan. Kenapa? Karena orang yang menggunakan kebenaran tidak bijaksana. Neraktir temanmu itu bagus, tapi kalau temanmu gerges, kamu paksa neraktir, kamu seret keluar untuk dibawa ke angkringan, itu jadi jelek. Gitu loh. Jujur sama temenmu bagus, tapi kalau temenmu sedang susah, sedang sumpek, terus kamu jujur, waduh, kalau sakit kayak gitu, tetangga saya kemarin 3 hari langsung. Loh itu jujur, tapi kan ruang dan waktunya tidak pas. Loh kan memang tetangga saya begitu, Pak. Ruang dan waktunya tidak pas. Oke, itu falsafah ajaran Islam. Haji katanya Amir Ali menunjukkan bahwa umat Islam itu bersatu, kompak, punya kiblat yang sama, punya orientasi hidup yang sama, melahirkan kasih sayang dan persaudaraan. Harusnya kualifikasi ini yang muncul dari orang yang sudah haji. Dan haji juga tampak kelenturannya, kan haji hanya bagi yang mampu. Mampu secara fisik, mampu secara perjalanan. Tidak cuma itu, yang ditinggalkan juga tidak keteteran. Itu menunjukkan Islam itu tidak kaku, tidak maksa orang haji. Hari ini mungkin kita urusan perjalanan agak susah, karena ngantrinya 30-an tahun sekarang untuk bisa naik haji. Nah, kalau yang fisik lebih mudah. Kalian ini bisa, kalau kalian hari ini belum daftar haji, mungkin kalian usiamu 20-an. Kalau daftar sekarang itu kamu berangkatnya umur-umur 50 tahun besok. Kalau sekarang belum daftar, ya umur-umur 60 tahun. Mungkin kamu sudah punya cucu, masih ngantri. Ya, karena memang ruangnya yang terbatas. Kuantitas orangnya semakin banyak. Tidak bisa diduplikat kan? Kalau daripada susah-susah ke sana bikin duplikatnya Mekah di sini kan tidak bisa. Akhirnya kan mau tidak mau harus ngantri. Tapi ya tidak masalah kalau ada kelebihan, kalian daftar saja bahwa nanti berangkatnya lama, ya biar aja, berarti perjalanannya masih belum mungkin. Berarti belum mampu secara perjalanan. Karena kalau zaman sekarang kan tidak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu naik haji itu bisa lewat laut, mungkin bisa jalan kaki, tidak seribet sekarang. Meskipun rentang waktunya panjang. Kalau para ulama zaman dulu haji itu sekalian belajar di sana sambil nunggu kapal. Dan di kapal itu bisa setengah tahun sendiri. Di kapal, di situ kan juga banyak ulama, banyak ustaz. Akhirnya juga saling berguru, saling belajar. Dan banyak relasi keulamaan dibangun lewat jalur haji. Itu dulu yang bikin Belanda pontang-panting ngatasi
militan-militan baru hasil orang haji. Makanya terus secara administratif oleh Belanda, orang yang sudah haji terus dikasih gelar. Ditegaskan bahwa ini haji. Maka dari situ terus di Indonesia kan kalau orang sudah haji gelarnya haji. Tapi ya enggak masalah. Paling enggak kan untuk ngingetin yang bersangkutan, kamu sudah haji loh, enggak boleh macam-macam kan ono. Ya. Ya dengan logika yang sama kamu mungkin bisa pakai gelar. Saya sudah sholat loh Pak. Ya, nanti depanmu kayak S. Sudah sholat. Oke. Dan saya dulu bilang udahlah, enggak usah sibuk, mau dipakai haji juga monggo, enggak dipakai juga monggo. Jangan sampai gara-gara dipakai atau enggak terus gegeran. Sudah terlalu banyak aliran dalam Islam. Jangan sampai nanti tambah aliran pro gelar haji sama aliran anti gelar haji. Sudah capek kita gegeran tiap hari. Oke, akhirat. Ini pokoknya temanya tema apologi malam ini. Kamu biar tambah yakin jadi orang Islam. Katanya Amir Ali, percaya pada hidup sesudah mati itu bukan Islam yang pertama. Yang pertama-tama percaya pada akhirat itu bangsa Mesir kuno. Nah, cuma katanya Amir Ali, agama-agama sebelum Islam itu membayangkan akhirat itu seperti dunia ini, yang di situ ada pembalasan dan penyiksaan yang sifatnya jasmaniah. Jadi katanya Amir Ali, di agama yang lain itu besok sesudah mati isinya hisab. Kemudian yang baik dikasih balasan baik, yang jelek disiksa. Dan ini siksaan dan balasan ini sifatnya fisik, ya tubuh kita ini. Ini debat sebenarnya di dunia Islam. Kalau katanya Amir Ali, kalau dalam Islam sebenarnya kehidupan akhirat itu bukan kehidupan materi lagi, bukan kehidupan jasmaniah lagi. Bahwa besok ada pembalasan dan siksaan ya, tapi tidak pada jasmani. Jasmani ini kan cuma perantara. Dan dia hancur. Saat kita meninggal, kita dikubur, jasmani kan hancur. Logikanya Amir Ali, sakit, susah, senang, enak, ini kan kualifikasi rohani, bukan kualifikasi jasmani. Karena kita membayangkan jasmani, itu yang membuat gambaran kita tentang surga dan tentang neraka sangat jasmaniah. Kan kita membayangkan surga itu kayak mungkin hotel bintang 5, di sana full AC jadi dingin, kemudian bisa pesan bidadari, tinggal nelpon datang sendiri terus. Bayangan kita kan sangat fisik. Di neraka kan juga sangat fisik. Di sana ada palu, gergaji, lenggis, rantai. Ada di sana semua. Ini kan sangat fisikal katanya Amir. Enggak, karena kita membayangkannya fisik, terus barang yang ada di sana semua kelihatannya jadi fisik. Katanya Amir Ali, enggak. Besok kita di sana itu rohaniah. Loh Pak, katanya disiksa sampai kesakitan kepalanya pecah. Loh, kesakitan serasa kepala pecah itu kan sifatnya rohaniah. Kalau kamu dipukul, ya yang dipukul fisiknya kan rasa sakit itu kan sifatnya batini, mental, rohani. Jadi buktinya apa? Kalau orang meninggal, roh sama jasadnya pisah. Itu kan jasadnya kamu pukul-pukul, kamu tidak terasa, sudah tidak ada rohnya. Ini Amir Ali. Loh, tapi kok ayat-ayat Al-Quran kelihatannya sangat fisik gitu katanya Amir Ali. Iya, ayat Al-Quran itu gambarannya memang fisik, jasmania. Kenapa? Ya karena dia turun di masyarakat Arab yang awam zaman itu.
Kalau Al-Quran pakai bahasa-bahasa filosofis yang sangat abstrak, bingung orang Arab. Bahwa kita besok masuk surga tidak secara eksistensial, tapi esensinya saja. Yang rohani kita di sana berada di alam idea kayak Plato itu. Tidak nyambung mereka. Paling gampang besok kalau kamu baik masuk surga dikasih rumah pinggir sungai, depannya ada kolam susu, kolam madu, kemudian bidadarinya banyak, kamu sak kapoke di sana, tidak ada capeknya, tidak ada. Ya kan digituin kan kamu kepingin, sudah simple. Wong itu ayat gunanya apa? Menarik orang untuk tertarik dengan surga dan takut dengan neraka sehingga dia jadi orang baik. Simpelnya kan itu. Maka banyak orang terus asosiasinya itu fisikal sifatnya. Padahal itu ilustrasi. Akhirat itu kan mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar. Kalau cuma lengges sama gergaji kan kita pernah melihat. Pasti tidak begitu. Karena dia la ainun ro'at wala udhunun sami'at. Yang penting bukan itu, katanya Amir Ali lagi. Yang penting adalah bagaimana keimanan kita pada akhirat mendorong pada perbuatan baik. Ketakutan kita pada neraka membuat kita menjauh dari perbuatan jelek. Intinya kan itu. Tidak harus kita debat panjang lebar tentang jasmani rohani, meskipun menurut Amir Ali besok itu sifatnya ruhaniyah. Ini agak pro dengan para filosof. Kalau para teolog tertentu kayak Ghazali kan jasmani. Itu kan yang debat antara tahafud dan tahafud itu kan. Katanya Ghazali ya besok itu yang dibangkitkan fisiknya, tidak seperti Al-Farabi dan kawan-kawan. Terus kalau dijajar debat kayak Ibn Rus itu, lo fisiknya kan sudah hancur. Itu jawaban versi Ghazali. Loh, fisik hancur tidak masalah, nanti oleh Allah diganti fisik yang baru. Itu jawabannya versi Ibn Rushd. Kalau diganti fisik yang baru, Allah tidak adil dong. Yang punya dosa kan jasad lama, kok yang disiksa jasad baru. Nah, itu debatnya orang filsafat. Terserahlah kamu setuju yang mana. Oke. Yang penting memang kayak dawuhnya Amir Ali bahwa alah tidak usah diperdebatkan yang itu, wong susah. Kayak melihat Tuhan itu loh. Besok kita di surga bisa melihat Tuhan enggak? Kan ayatnya jelas. Wujuhi yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia bisa melihat pada Tuhannya. Katanya Mu'tazilah tidak bisa, katanya Asy'ariyah bisa. Loh katanya Mu'tazilah melihat itu kan pakai mata. Mata itu bisanya menjangkau yang fisik-fisik. Yang non-fisik mata tidak bisa melihat. Kalau bisa melihat Allah berarti Allah turun derajat jadi fisik dong. Cuma kalau debat lawan Asy'ariyah itu kita tidak bisa menang. Asy'ariyah selalu bilang kalau Allah menghendaki mau apa? Jadi Asy'ariyah kan ujungnya selalu begitu. Kalau Allah menghendaki kita bisa apa? Ya nanti ada lagi yang mendapat enggak. Yang kita lihat itu ya tidak pakai mata ini, tapi pakai mata batin. Lalu kalau pakai mata batin namanya bukan melihat, tapi merasakan kehadiran. Yalah. Ya nanti kalau ada waktu senggang kita bahas yang gitu-gitu, yang bulat-bulat. Oke. Jadi akhirat yang penting mendorong kita pada perbuatan baik. Kalau ngaku bahwa kita beriman pada yaumul hisab, yaumul kiamat, di antara rukun iman kan itu, harusnya kita takut melakukan yang jelek dan terdorong untuk selalu melakukan yang baik. Orang yang berani melakukan yang jelek-jelek dan malas melakukan yang baik menunjukkan imannya pada hari akhir tidak terlalu kuat. Karena di antara efeknya beriman pada akhirat itu diri yang selalu terdorong pada kebaikan dan takut kalau jatuh pada yang jelek-jelek.